Halo para pemuda-pemudi harapan bangsa, apa kabarnya? Masih nunggu-nunggu THR buat beli baju bedung? Sama. Nah, sambil nunggu THR cair, saya akan menemani teman-teman semua dengan film action keluaran tahun 2012 yang masih dibintangi Scott Adkins. Dan karena saya sedang puasa, jangan banyak ngawadul di awal. Selamat menyaksikan. Film dibuka dengan memperlihatkan padang gurun gersang di perbatasan Amerika dan Meksiko, yang kalau saya perhatikan, sepertinya tidak cocok untuk menanam ubi cilembu. Kemudian seorang pria, kita sebut saja namanya Acep, turun dari mobil lalu membuka bagasi. Dan di dalam bagasi tersebut, ada seorang lelaki yang ia ikat. Tak lama kemudian setelah mengeluarkan tas hitam dan membuang semua identitasnya, Acep membakar mobil beserta orang yang diikat tadi. Lalu ia melewati pagar pembatas antar dua negara. Dan inilah. Singkat cerita, setelah berjam-jam berjalan di tengah gurun, Acep melihat 3 orang dengan santainya duduk di saung sambil eut air dingin. Acep yang hanaang dan kabita itu pun mendekati ketiga orang tersebut. Tapi karena Acep datang dengan polontong, ketiganya yang tersungging itu pun mencoba menghajar Acep. Dan tiba-tiba... ketiganya tijarungkel setelah gagal total menumbangkan Acep. Dan sialnya, air dingin yang Acep inginkan itu malah tumpeh-tumpeh tak tersisa. Bersama seekor anjing yang ia lepaskan, Acep melanjutkan perjalanannya. Hingga tiba di sebuah kota kecil bernama Frontera, Acep yang kehausan kabina-bina itu pun melihat keran air. Namun saat dinyalakan, bukan air bersih apalagi sirup, yang keluar malah air kotor. Yang kemudian seorang ABG cabe-cabean menodongkan pisau bermaksud merampok Acep. Tapi bukannya berhasil, ABG cabe-cabean bernama Plaka tersebut malah gatot dan berbalik Acep meminta kemeja si ABG. Yang untungnya nggak sekalian celananya. Singkat cerita, untuk menghilangkan hausnya, Acep mencari toko, warung, kedai, bahkan masuk ke dalam bar hanya untuk membeli segelas air putih. Akan tetapi, para penjaga dan pemilik usaha tersebut mengatakan jika tidak menjual air minum. Hingga sampailah Acep di sebuah bar yang dijaga seorang perempuan bernama Ana. Demi mendapatkan air minum, Acep rela membayar $500 hanya untuk segelas air. Dan entah berapa ribu dolar lagi yang harus dikeluarkan jika Acep mau minum susu. Setelah hasrat minumnya tersalurkan, Acep memasuki kantor PO Bus untuk membeli tiket ke Acapulco. Tapi kata si ibu, busnya hanya pergi sehari sekali setiap jam 2 siang. Dan karena hari sudah sore, Acep balik lagi ke barnya anak memohon untuk diberikan tempat istirahat sampai besok jam 2 siang. Ketika Acep tertidur, dia bermimpi tentang awal mula bisa terdampar di situasi yang pica capekeun seperti ini. Yang mana sebenarnya Acep bersama 3 orang rekannya sesama polisi sedang mengejar penjahat yang akan melakukan transaksi narkoboy. Namun ternyata para penjahat yang sepertinya sudah mengetahui itu menembaki mobilnya Acep dan rekan-rekan. Hingga semua penumpangnya tewas terkecuali Acep yang bersembunyi di dalam bagasi. Dan tiba-tiba dengan senjata yang disimpan di bagasi, Acep menghabisi semua penjahat itu. Dan ketika ada kesempatan, dengan cerdik ia menembak pertamax yang nyak celakan dari tangkinya.
lalu membuat kawanan penjahat itu terkapar. Tapi seorang dengan topi koboi dengan senjatanya mendatangi Acep. Dan tiba-tiba lagi si laki-laki bertopi koboi itu pun sempat membuat Acep ketar-ketir. Namun didorong keinginan luhur berkat bantuan penulis skenario, Acep mampu menumbangkan laki-laki itu hingga modar. Dan tiba-tiba anak yang mengawasi Acep berburuk sangka jika Acep adalah perampok bank karena membawa uang yang begitu banyak. Lalu melemparkan tasnya Acep keluar jendela, yang kemudian si ABG cabe-cabean tadi kembali datang memulung tasnya Acep. Acep pun tak tinggal diam, kemudian mengejar ABG itu melewati gang-gang sempit perkampungan, yang pada akhirnya Plaka pun jatuh setelah menabrak warga RT kampung itu. Akan tetapi, ketika Acep akan mengambil tas miliknya dihalangi beberapa orang ormas kampung itu. Dan karena mereka tidak tahu Acep itu siapa, dengan cucungahnya melempar-lemparkan tas Acep. Yang tanpa mereka duga, dalam waktu sekejap anggota ormas tersebut terkapar tidak walakaya. Lalu kemudian datanglah Pak Serip, penguasa kota sekaligus pelindung ormas tersebut bersama Kulebra sang ketuanya. Sempat papelong-pelong sebentar, Kulebra kemudian memberikan tas miliknya Acep dan menyuruhnya segera meninggalkan kota. Sin kemudian berpindah ke TKP tempat kawan-kawannya Acep tewas, yang mana di lokasi kini sudah dipenuhi bapak-bapak polisi sedang melakukan investigasi. Dan tersebutlah Letnan Wes orang yang bertanggung jawab dalam penugasan Acep dan kawan-kawannya. Dalam penyelidikannya, si Bapak Wes hanya menemukan 3 orang polisi yang tewas, sementara Acep raib entah kemana. Pak Wes kemudian menyusuri jejak bekas ban mobil yang ditinggalkan, hingga ditemukanlah mobil tersebut sudah terbakar beserta mayat di dalam bagasi dengan identitasnya Acep. Tidak percaya begini saja, Wes kemudian melewati pagar perbatasan negara, yang kali ini menyusuri jejak bekas dampal sepatunya si Acep. Singkat cerita, tengah malam pun tiris. Ana curhat pada Acep tentang kondisi kota Frontera dulu yang makmur, ditandai dengan rakyat sejahtera 4 sehat 5 sempurna, namun semua berubah setelah para kartel dari negara api menyerang. Dan imbasnya, para turis diusir dari sana, serta penduduk lokal dilarang berbicara apalagi melakukan jual beli dengan orang asing. Yang pantas saja, Acep kesulitan ketika membeli galon ke warung. Keesokan paginya si ABG cabe-cabean yang penasaran masih berniat mengambil tasnya Acep. Yang kali ini ia lebih cerdik dengan mengikat kaki Acep saat HS. Tidak mau kehilangan uangnya, Acep kembali mengejar Plaka dan hampir kehilangan jejak si ABG cabe-cabean itu kalau saja tidak segera naik ke atas genteng. Yang dikiranya sudah aman dari kejaran Acep, Plaka membuka tas dengan tumpukan uang yang banyak. Dan seandainya Plaka membeli sebuah mobil supercars berharga miliaran, pasti si Plaka bilang, "Wah, murah banget." Acep berhasil merebut tasnya kembali, yang sekarang semua warga masyarakat mengetahui isi tasnya Acep. Hingga berita itu pun sampai ke jejuwirnya si Kulebra yang langsung melaporkannya pada Pak Serip. Dan Pak Serip memerintahkan Kulebra dan antek-anteknya mencegah kepergian Acep yang akan naik bis jam 2 siang ini. Singkat cerita, Acep yang sedang menunggu bus dikepung anggota ormasnya Kulebra hingga terjadilah tembak-menembak. Namun karena Acep anggota kepolisian yang terlatih serta memiliki ilmu bela diri warisan Yuri Boyka, mudah saja baginya menaklukkan para pengejarnya. Di tengah suasana yang sedang paciwo itu pun Plaka masih nggak kapok-kapoknya mencuri tas Acep, yang mengambil kesempatan saat Acep sedang gelut. Namun saat akan kabur, Kulebra datang yang langsung menembak Plaka hingga ngajungkel. Sia, mamam.
Tapi tidak sampai di situ, Culebra pun menembak Acep beberapa kali. Yang untungnya, Ana keburu datang membatak mastakannya Culebra. Keesokan harinya, terjadi percekcokan antara Ana dan Culebra yang menanyai keberadaan Acep. Acep yang sedang HS itu pun kaget dan mengintip di jendela. Dan tiba-tiba Letnan West muncul di kamar Acep setelah mendengar suara tembakan. Sambil menodongkan pistolnya, Acep dituduh telah berkhianat dengan membiarkan 3 temannya tewas dan membawa kabur uang yang jadi barang bukti. Akan tetapi, bukannya dibawa ke Amerika untuk diadili, Acep malah dibawa ke kantor serif. Yang dari sini terungkaplah jika Letnan West dalang dibalik penyergapan yang menewaskan 3 temannya Acep. Dan apalagi kalau motifnya bukan uang. Kemudian ia mendapat tugas lagi dari serif untuk mengantarkan uang dalam tas itu kepada orang-orang di high table atasannya serif. Beberapa saat kemudian melihat adanya kesempatan, Acep kabur membobol jendela. Dan dengan mobil curian, ia lalu mengejar Pak West. Kejar-kejaran di tengah gurun itu pun berakhir dramatis setelah nyaris lolos melewati perbatasan. West yang awalnya bunga itu pun harus ikhlas mobilnya ditubruk Acep. Pada malam harinya di Frontera, Culebra menyiksa dan membakar bar miliknya Ana. Sementara para warga hanya olohok melihat kesewenang-wenangan serif dan antek-anteknya. Namun tanpa diduga, Acep muncul di tengah kerumunan masyarakat sambil membagi-bagikan uang. Culebra yang hendak membunuh Acep pun terhalangi masyarakat yang sedang mengantri saweran sang sultan. Dan tiba-tiba tanpa disangka Plaka yang ternyata masih hidup menusuk Culebra hingga modiar. Karena dendam sudah ditembak Culebra tidak puguh-puguh. Acep yang akan menolong Ana kemudian digampleng Pak Serif. Dan saat akan menembak Acep, tanpa diduga, anjing yang mengikuti Acep di awal film menggigit kokodnya si Serif. Pistolnya yang jatuh langsung dipulung Acep dan menembak si Pak Serif saat itu juga. Dan tiba-tiba film kemudian ditutup dengan sorak-sorai warga masyarakat karena bungah jika para kartel narkoboy sudah lenyap dari kota mereka. Pesan dari film ini adalah, minumlah air yang banyak, supaya tubuh kita sehat. Itu saja alur film kali ini, selamat berpuasa, dan sampai jumpa.